Ini kan remote Mas, jurusannya yang ini ya. Ini yang asli bawaan mobil ini. Jadi wis gak fungsi ya, dilepas dulu ya. Wis gak ada harusnya itu kok. Ini wis gak pakai remote. Coba netralin. Wis tak pasang-pasangin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya SD Mobil TV. Ini kita malam-malam, jadi kurang lebih ini jam 10.15 menit. Kita barusan dapat telepon dari rekan kita. Beliau zaman kurang lebih 3 tahun yang lalu itu kan minta tolong dicarikan mobil Avanza, kemudian juga servisnya selalu ke kita beberapa waktu yang lalu. Dan ini masih ada kendala di jalan. Kendalanya itu habis berhenti di pom bensin di dekat tol Bandara Colomadu Karanganyar. Jadi kalau dari sini kurang lebih 50 menit perjalanan saya harus lewat tol. Nah itu remote-nya itu trouble, nggak bisa dipakai buka. Kemudian sama beliau dipaksa buka pintunya pakai kunci. Terus masuk ke dalam, yang namanya pakai remote seperti itu pasti ada ininya. Jadi ketika dikunci kontak on bisa, tapi di starter kan dia nggak akan bisa, karena memang itu salah satu fitur di sebuah remote gitu kan. Jadi alarm itu seperti itu teman-teman. Kalau alarm yang bener itu seperti itu. Jadi kalau kunci itu dipaksa dibuka pakai kunci biasa manual, nggak pakai remote-nya, pintu bisa terbuka. Kemudian di on kan bisa, tapi di starter itu kosong gitu loh, nggak bisa di starter. Nah ini posisinya. Terus lampu indikator hazardnya, sen kanan kirinya itu kedip-kedip terus kayak gitu ya. Jadi memang mau nggak mau, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah satu, itu didorong. Jadi kunci kontak on, dorong, itu bisa hidup. Yang kedua, sistem remote-nya kita nonaktifkan dengan cara ya dicopot untuk saluran di remote-nya. Jadi nanti mobilnya itu udah nggak pakai remote lagi gitu, atau sistem alarmnya itu nggak dipakai lagi. Jadi distandarkan standar pabrik gitu. Jadi sekarang kita mau ke sana, perjalanannya 50 menit dari sekarang. Jadi kita mau jalan ke sana, kita lihat aja kondisinya seperti apa, yuk. Nah ini kita perjalanan sekarang lebih 47 menit, 34 kilo kita perjalanan. Jadi total sekitar 35 kilo dari rumah ya, karena beliaunya sudah di tempat sana, informasi sudah setengah jam, beliau otak-atik bingung terkait dengan kondisi remote-nya. Terus juga nggak tahu mau berbuat apa. Jadi salah satu cara itu sebenarnya ya posisi bisa didorong dengan cara dihidupkan. Jadi kunci kontak on, kemudian didorong mobilnya itu biasanya bisa hidup. Tapi konsekuensinya adalah lampu indikator hazard itu selama mobil itu hidup dan jalan itu akannya jalan terus, lampu hazardnya itu kedip-kedip terus gitu kan. Itu kan juga membingungkan orang yang di belakangnya. Terus yang kedua itu alarmnya akan menyala terus, jadi cuek gitu ya. Kalau alarmnya memang sudah masih terpasang ya. Jadi kasusnya kan mobilnya memang alarmnya itu tidak diaktifkan, yang bunyinya itu loh, toaknya itu nggak diaktifkan. Jadi cuma astagfirullahaladzim, cuma ininya aja. Duh tadi kejatuhan apa tuh tadi tuh, buah apa ya, suaranya bedok gitu tuh. Jadi hilang ini konsentrasinya. Di atas tadi kejatuhan pohon, ranting pohon. Oke, lanjut lagi. Setelah tadi itu saya informasikan buat teman-teman semua, salah satu cara adalah dengan didorong. Nah, ketika didorong, yaitu tadi konsekuensinya alarm akan aktif ya. Mulai dari indikator hazard nyala terus kedip-kedip, kemudian juga toaknya bunyi net selama toaknya aktif. Nah di kasus mobil ini tuh toaknya tuh udah nggak aktif, artinya nggak ada suara toet, cuma alarm itu akan menyala terus, hazardnya itu kan nyala kedip-kedip terus selama mobil itu jalan. Nah itu kan sangat membingungkan bagi orang yang berhadapan-hadapan atau di belakangnya.
Makanya mau nggak mau untuk keamanan ini ya, karena ini menyangkut keselamatan. Jadi mau nggak mau kita suka nggak suka ya malam-malam begini kita storingin ke sana. Ya walaupun perjalanan 50 menit PP pulang pergi dengan nanti perbaikan di sana berarti kurang lebih ya hampir 3 jam kita nanti. Ya mau nggak mau ya seperti itu. Sedangkan sekarang itu jam 22:22. Ya kalau ditambah 3 jam mungkin ya jam 1 lagi saya baru sampai rumah. Sedangkan besok pagi kita mau kirim unit ke Surabaya, rencananya seperti itu. Jadi itu ada unit yang dari Atambua, beliau perbatasan timur-timur dengan Nusa Tenggara Timur ya. Beliau ada di Nusa Tenggara Timur, pesen mobil Veloz. Nah mudah-mudahan besok kita bisa ngantar ke sana ke Surabaya sambil. Nah Surabaya kita juga mau nyari pesanan R3 karena beliau juga ada di wilayah Jawa Timur. Kalau untuk plat sebenarnya beliaunya tidak minta harus plat Jawa Timur, tapi mumpung kita di Jawa Timur kita juga mau berburu R3 di Jawa Timur sekalian. Dan juga Avanza G 2017 juga warnanya putih, itu pesanan beliau dari Jawa Timur juga. Ya segitu, kita sekarang jalan sambil agak sedikit ngantuk-ngantuk, padahal besok juga kerjaan masih full ya. Tapi memang kita harus loyalitas tanpa batas pokoknya. Ya namanya jasa itu ya begini. Kita nggak mandang lagi pendapatan kita itu dari panggilan ini berapa, enggak. Kita sifatnya adalah menolong, membantu gitu ya. Kita biasanya kalau kayak gini nih biasanya ya seikhlasnya, kadang-kadang ya udah nggak usah bayar, besok aja diperbaiki di bengkel seperti itu. Jadi memang pelayanan seperti ini kita kadang ini tidak membebanin ke customer. Oke, sekarang kita lanjut karena ngomong juga sambil ngangop-ngangop. Ini mudah-mudahan nguap-nguap sampai sana masih insya Allah aman lah gitu. Kita sampai di gerbang tol Bandara Adi Sumarmo. Aduh. Ini hampir jam 11. Oke, gerbang tolnya 24.000. Oke, kita sampai. Ini beliau di pom bensin sini. Jadi kurang lebih perjalanan ya 50 kilo ya. Kita cari dulu beliaunya. Pakainya tadi Avanza. Avanzanya nanti ya. Sana paling Avanzanya di sana, kita cari ya. Oh, itu tuh. Sana tuh. Ini nih mobilnya Avanza beliau nih. Siap. Mantap rumah tak? Coba setengah jam ini. Piksan ini serapa kerja. Itu. Lewat tol sampean mau? Lewat tol. Kok kunci-kunci iki didonke karo cah-cah iki. Bismillah, kuat motor lagi. Kuat.
Yes. Iya. Kuncinya. Ini wae ganti remote Mas. Ganti Mas. Iya. Iki tak standar gimana Mas? Apa nih? Ya nggak pakai remote jadi tidak diaktifkan remote ya. Oke. Ya, jadi kunci ini manual. Ini kan remote Mas jurusannya yang ini ya. Ini yang asli bawaan mobil ini. Jadi wis gak fungsi ya, dilepas dulu ya. Tidak ada arusnya itu kok. Ini wis gak pakai remote. Coba netralin. Wis tak pasang-pasangin dulu. Iya, wah. Dari kunci manual kayak gini piye, Mas? Gak kunci? Klep ya. Heeh. Manual biasa Mas ya. Pripun? Ya orang-orang nggo remote. Kunci remote ini yang bermasalah deh. Bisa dari baterai ini bisa. Tapi bentuknya Jelas jelas. cadangannya kara ono ya, Mas ya? Aku sekali banget ya Mas. Wis biang lek. Oh iya. Di pirang tahun tuh Mas ya? Iki 2 tahun atau 3 tahun tuh? tahun ya, meh jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun ya. Berarti aku PR ku langsung nang gon kunci mobil cek nih wae Mas ya. Gak iso kunci mobil gak bisa Mas. Remote mobil. Nah remote mobil gak bisa, itu pasti diganti aftermarket. Kalau diganti aftermarket engko jalure kuwi ora asline meneh deh. Gak biasa mobil Mas. Aku gak ngerti, sesuk tak takon kene Smokose ya. Di dealer itu ada anak kuncinya dealer ini enggak? Nggih. Kok nek enek kan bisa cuma ganti anak kuncinya tok, tapi kalau ndak ada ya dia emang harus ganti set ya aftermarket jadinya. Enggak asli meneh. Saomangan iki ya Mas berarti engko ya. Enggak ininya tok remote tok. Remote. Oh, remote aja. Iki ada lengkas anu Apa pajak? Servis. ganti oli kurang sedikit. Jadi ini manual ya aman ya Mas ya. Yo, Nek wagu ya? Jagan-jagan ki Nggih. masalahnya nek orang go kuwi kan buka pintu ki gampang, Mas. Nggih. Jadi mobilnya iso dimaling gampang. Wong sing nggo remote we kadangan mobil hilang dimaling. Nek parkir kan was-was, Mas. Nggih. Karena posisinya nggak aktif remote. Nah ini tadinya kan nek dipaksa sama orang bisa buka pintu, bisa ngunci kontak, tapi kan nggak iso urip Mas mobilnya. Wong mudeng ini ya urip juga.
Loh, tapi kan tak bongkar-bongkar sih mas. Tak bongkar-bongkari dulu. Ya nek penjahat tetap mudeng loh mas. Penjahat itu tetap mudeng. Sampean ya sering anu mas. Apa? Ya ngalami kayak nganu aku ini kita kadang ya mesin nge-jam gitu-gitu. Banyak Panggilan mas. darurat. Banyak mas. Yo kalau nggak kenal banget biasanya aku nggak bisa mas. Ya kalau sampai kan wis kenal itu jadi yo mau ndak mau kan harus jalan ya. Mau sampai rasa Bali no mas. Sudah dipasangi nggak urep guys. Ya besok tak kabari ya. Kalau memang nggak ada ya terpaksa harus ganti sing biasa mas. Iya sing biasa nanti remote-nya ada berdua mas. Remote biasa ngono kae. Yo harganya kita 350 400 no oleh loro san. Biasanya masih enggak asli bawaan mobil. Nah ini kan si asli bawaan mobil nih. Nah, jadi dia enggak bawaan mobil. Nah enggak bawaan mobil lah. Bawaannya kira-kira nih sejenis ono berarti iso ya? Biasanya sih iso. Gitu. Jadi ya paling ngoncinya pakai ini. Kita aku ya, manual iki. Iso lagi. Nah, jarang dipakai ini iso iki. Kan ngunci ya, ini buka, ngunci, buka kan ngunci kabeh ya. Ngunci nganan. Ya nguncinya nganan. Nah bukanya ngiri. Karena alarmnya wis tidak diaktifkan lagi. Wis, Bismillah. Wis balik mas. Bener mas. Oh, nggak usah gampang nanti ya. Iya beneran. Santai, santai ya. Penting so balik sih kayak. Gitu ya. Ya, kurang monggo. rezeki lho lancar sampai ya. Monggo monggo. Arek istirahat ora iki. Ya ya. Monggo monggo sun. Siap. Monggo. Ye. Oke, jadi kita sudah lakukan bypass. Artinya bypass itu kita nonaktifkan alarmnya karena itu masih bawaan pabrik ya. Jadi kalau masih bawaan pabrik itu enak, cuman ngelepas soket-soketnya aja dia sudah lanjut untuk dalam kondisi standar. Tapi kalau posisinya itu sudah sudah gantian. Kalau udah gantian alarm yang aftermarket itu biasanya kan model jumper, model potong. Nah, kalau model jumper, model potong ya kita harus lepas kabel, motong kabel kayak gitu. Terus kembalikan standarnya lagi. Memang baiknya itu kalau pasang alarm yang original. Jadi modelnya soket, mancep soket. Ketika ada trouble, ada kendala, itu kita normalkan lagi. Itu ya saking mudahnya gitu aja. Tapi kan kasihan ya, tadi itu kan beliau udah capek, mau istirahat, harusnya sudah sampai rumah dari tadi. Beliaunya harus nunggu saya kurang lebih 50 menit. Sedangkan beliaunya di situ udah setengah jam tetap nggak bisa, kan kasihan gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi prosesnya untuk
darurat ini seperti itu, jadi kita tidak mungkin membebankan hal yang seremeh-temeh ini. Tapi mudah-mudahan apa yang sangat-sangat gampang ini itu bisa jadi membuat beliaunya istirahat di rumah lah. Kasihan ya, hampir jam setengah nunggu tadi kita ya, beliaunya nunggu jam setengah di situ. Tapi ya gimana lagi, namanya ujian, halangan dan cobaan ya ada aja ya, gimana kita ngadepin aja. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, semangat, selamat ya. Gitu teman-teman, saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa bermanfaat. Begitu, jadi don't panik ketika teman-teman ada kendala, ada masalah ya. Yang penting ya kita pikirkan baik-baik gimana caranya gitu. Wes. Tadi sebenarnya kan bisa didorong, tapi kalau ngelihat kondisinya beliau sendirian, tidak mungkin kalau beliau dorong sendirian. Dan kalau ngelihat hazard yang nyala terus ketika mesin hidup ya akan nggak mungkin juga. Jadi ya islah, kita standarkan, kita normalkan lagi seperti itu. Gitu, sekarang kita pulang.